Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemerintah desa Menggala dan Penang Timur atau yang mewakili, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin serta teman-temanku, anggota tim KKN Kemilau Pemenang tahun 2021 yang berbahagia dan saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri acara Bincang SDGs kali ini yang mengangkat tema Bincang SDGs sebagai inisiatif global dan pencapaian SDGs di Indonesia pada era pandemi COVID-19, di mana SDGs sendiri merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi program internasional sejak tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs. Dan tujuan pembangunan milenium yang sudah dicapai sebelumnya itu masih belum secara komprehensif mengatasi berbagai isu permasalahan global, sehingga SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi program yang melanjutkan pencapaian dari Millennium Development Goals tersebut. Lantas bagaimana SDGs ini diterapkan di Indonesia dan apa yang menjadi kendala, lantas apa yang sudah kita capai dan sebagainya akan disampaikan oleh dua pembicara di sini, yakni Mbak Zita Wahyu Larasati dan Mas Kalingga Titon di sini. Sebenarnya akan ada sambutan yang diberikan oleh koordinator mahasiswa unit dari tim KKN kami, yakni Rinaldi, namun sepertinya Rinaldi berhalangan untuk memberikan sambutan, jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin Mbak Zita sebagai pembicara pertama bisa langsung memberikan pemaparan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Alfian atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Mas Kalingga, Mas Alfian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa belajar dan berdiskusi bersama. Ini saya agak deg-degan karena ada Bapak Ibu dari pemerintah desa yang saya pikir pastinya lebih paham lah terkait dengan potensi, masalah, dan kebutuhan yang ada di desanya dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi saya juga mohon izin ini nanti belajar dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin nanti saya akan lebih banyak bercerita mengenai apa itu SDGs, pilar-pilarnya seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk akhirnya mencapainya gitu. Dan mungkin nanti Mas Kalingga yang akan lebih lanjut nih ya, menceritakan mengenai implementasi atau bagaimana sudah dilakukan praktik-praktiknya seperti apa gitu. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya, Mas Alfian. Ya, silakan Mbak. Oke. Semoga sudah nampak ya, Mas Alfian. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfian, begitu kita akan berbicara mengenai SDGs, Sustainable Development Goals, atau kalau misalkan kita biasa menyebutnya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana tadi Mas Alfian di awal sudah mengatakan bahwa SDGs ini merupakan kelanjutan yang sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya MDGs atau Millennium Development Goals. Memang ada perbedaan mendasar antara MDGs dan SDGs, yang mana kalau misalkan di SDGs, keterlibatan dari semua pihak, masyarakat, pemerintah desa, akademisi, pihak swasta, dan pemerintah itu menjadi sangat penting gitu. Karena pendekatan yang akhirnya digunakan di dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah pendekatan yang bottom up gitu. Bukan lagi yang top down atau dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Mengapa demikian? Karena kalau kita berkaca misalkan dari prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ya, upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat tentu tidak bisa dilakukan kalau misalkan kita masih menggunakan pendekatan yang top down gitu, karena masyarakat masih dilihat sebagai objek, partisipasinya juga masih minim atau dia biasanya menjadi pasif begitu sifatnya, dan itu menjadi sulit gitu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan karena kita lebih membutuhkan akhirnya keterlibatan dari masyarakat secara aktif. Masyarakat adalah subjek sebab masyarakat yang lebih tahu gitu terkait dengan potensi, masalah, dan kebutuhan apa sih yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan ini gitu.
Oleh karena itu di tujuan pembangunan berkelanjutan, pendekatannya adalah pendekatan yang bottom up dari bawah ke atas. Keterlibatan masyarakat luas menjadi sangat penting, kolaborasi dan semacamnya begitu. Dan lagi di dalam SDGs nanti kita akan berbicara ada 17 pilar begitu. Pilar-pilar ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena kita menyadari bahwa kalau kita berbicara misalkan mengenai penghapusan kelaparan itu tentu tidak bisa dilepaskan dari isu-isu mengenai konsumsi dan produksi pangan gitu. Pun juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu yang lain misalkan seperti infrastruktur dan lainnya gitu. Oleh karena itu ke-17 pilar di dalam SDGs itu saling berkelindan atau istilahnya saling bertautan satu sama lain, saling ada hubungan lah, ada keterkaitan gitu. Dan SDGs juga kita tahu sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk diadaptasi gitu di Indonesia. Nah, yang menurut saya sangat menarik gitu untuk kita bahas gitu. Yang dari SDGs yang pertama adalah no one will be left behind gitu. Tidak ada akhirnya orang yang harus kita tinggalkan atau kita tinggalkan di belakang gitu ketika kita berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena setiap orang punya hak dan martabatnya dia yang patut untuk kita penuhi, kita jamin itu bisa mereka dapatkan gitu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Hak asasi manusia, penghargaan terhadap martabat dia sebagai manusia itu menjadi sangat fundamental. Oleh karena itu di SDGs itu kita mencoba untuk tidak ada satupun yang kita tinggalkan. Satu orang pun, satu negara pun tidak ada yang kita tinggalkan dalam upaya-upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yang menurut saya menarik itu adalah ketika ada kalimat yang mengatakan a call for action to change our world. Yang bagi saya itu adalah panggilan gitu, panggilan bagi kita semua, bagi anak muda, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu untuk akhirnya bersama-sama melakukan aksi yang tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri. Untuk mencapai akhirnya mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu. Entah itu kelaparan, entah itu diskriminasi, kita mencoba untuk akhirnya mengurangi itu atau bahkan menghapus itu gitu. Dan itu membutuhkan aksi kita dan keterlibatan kita. Oleh karena itu kita dipanggil gitu. Bagi saya ini menjadi kalimat yang sangat wow gitu. Karena kita sama-sama dipanggil untuk akhirnya bersama-sama terlibat di dalam upaya untuk mengubah dunia, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dan di dalam SDG setidak-tidaknya ada 3 dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan ketiganya ini juga tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Itu ketiganya juga sama-sama saling berkelindan. Kita misalkan berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai kegiatan ekonomi produktif. Gitu. Tidak bisa akhirnya kita melupakan aspek lingkungan atau dimensi mengenai lingkungan. Karena jangan-jangan nanti kegiatan ekonomi produktif yang kita lakukan malah merusak lingkungan. Pun juga bisa jadi kegiatan ekonomi produktif yang kita lakukan itu akhirnya tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu ketiga dimensi ini menjadi penting gitu. Mereka saling bertautan sama satu sama lain. Bicara ekonomi kegiatan ekonomi produktif tentu harus memperhatikan aspek lingkungan atau dimensi lingkungan, pun juga harus memperhatikan dimensi sosial. Karena ketiganya ya tadi saling berkelindan gitu. Dan ketika berbicara mengenai SDGs ada 5 prinsipnya gitu. Kita mengenal dengan istilah 5P, People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Dan prinsip 5P ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang kita kenal itu adalah 3P, yaitu People, Planet, dan Profit. Gitu. Nah, kelima prinsip ini akhirnya lebih tepat ya, atau lebih integratif lebih tepat untuk digunakan lah mungkin istilahnya. Karena di dalam 5 prinsip ini juga saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah terkait dengan people. People adalah terkait dengan bagaimana akhirnya kita mencoba untuk memenuhi hak dasar manusia. Dia akhirnya terpenuhi kebutuhannya atas pangan, dia akhirnya terlindungi hak-haknya, dia bisa berbicara, dia juga bisa akhirnya terlindungi martabatnya sebagai manusia. Dan untuk prinsip people itu bisa kita lihat di pilar 1 sampai pilar 5 dari SDGs. Nanti kita akan bercerita lebih lanjut terkait dengan 17 pilar SDGs. Yang kedua adalah planet gitu. Berbicara mengenai planet, berbicara mengenai bumi, kita berbicara mengenai bagaimana upaya kita untuk melindungi bumi dari kerusakan. Karena seperti kita tahu hari ini bumi mengalami kerusakan atau tanda kutip gitu lagi sakit itu. Udah entah karena polusi
yang terjadi di air dan semacamnya. Oleh karena itu kita butuh nih untuk memperhatikan bumi, karena bumi tempat kita tinggal juga gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan prosperity atau kesempatan, di mana di pilar yang ketiga ini berbicara mengenai bagaimana akhirnya kesempatan bagi semua orang untuk dapat mengakses fasilitas-fasilitas yang ada, fasilitas pendidikan kah, fasilitas kesehatan kah, atau fasilitas terkait dengan energi. Dia bisa mengakses energi, itu juga termasuk itu. Oleh karena itu prosperity ini juga ada di pilar nomor 7 sampai nomor 11 dari SDGs. Yang keempat adalah peace atau damai begitu. Kita mencoba akhirnya mewujudkan dunia yang bebas dari rasa takut, dunia yang bebas dari kekerasan, dunia yang bebas dari diskriminasi, karena kita mencoba menciptakan dunia yang inklusif berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, dan itu nampak jelas tertera di SDGs. Nah, yang terakhir adalah partnership gitu. Partnership ada di pilar nomor 17, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, partnership sangat penting gitu, karena untuk mencapai akhirnya ke-17 pilar SDGs itu sangat membutuhkan keterlibatan dari setiap masyarakat, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, desa, bahkan juga masyarakat luas, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, itu juga perlu keterlibatannya di dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan gitu. Mohon maaf, sepertinya sinyal saya agak peringatan. Nah, ini gambar gitulah yang menunjukkan 17 pilar SDGs yang akan kita bahas mungkin satu persatu secara singkat gitu. Yang pertama adalah pilar terkait dengan menghapus kemiskinan. Kita mencoba untuk akhirnya bersama-sama memberantas kemiskinan yang ekstrim gitu, memberikan perlindungan bagi semua masyarakat gitu, agar mereka bisa mendapatkan perlindungan sosialnya. Dan ini menjadi pilar yang sangat penting, dan saya kira isu mengenai kemiskinan pun masih menjadi isu yang cukup hangat di Indonesia dan patut untuk mendapatkan perhatian gitu. Yang kedua adalah terkait dengan mengakhiri kelaparan. Kita mencoba bersama-sama untuk mengurangi, memastikan bahwa semua orang bisa mengakses makanan bergizi setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai pilar ini, tentu kita akan berbicara mengenai bagaimana upaya kita untuk produksi pangan. Jadi untuk bisa mengakhiri kelaparan tentu saja tidak hanya berbicara akses, tapi bagaimana produksi pangan, ketersediaan pangan itu seperti apa. Oleh karena itu juga menjadi isu yang penting di dalam pilar kedua. Maaf. Pilar selanjutnya, pilar ketiga itu berbicara mengenai kesehatan dan kesejahteraan. Kita bersama-sama berupaya untuk mengurangi risiko kematian ibu hamil, mengakhiri kematian bayi baru lahir, dan mengurangi kondisi kekurangan gizi pada anak. Saya kira untuk ibu-ibu kader PKK atau kader Posyandu sudah banyak mencontohkan kita ya terkait dengan bagaimana aksi-aksi untuk mengurangi hal ini melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, entah akhirnya melalui sosialisasi kepada ibu hamil untuk akhirnya melahirkan dan rutin untuk mengontrol kehamilannya ke bidan, dan tidak memanfaatkan atau mengakses lagi tenaga non medis untuk membantu kelahirannya. Pun juga untuk mengurangi stunting atau mengurangi kematian bayi pun juga ibu-ibu itu biasanya juga akhirnya memberikan kita contoh melalui kegiatan mereka rutin posyandu, yang akhirnya tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan anak. Oke, kalau anak ternyata gizinya kurang dan semacamnya, kita harus melakukan apa. Termasuk juga yang pernah saya temukan adalah sosialisasi yang dilakukan oleh ibu-ibu kader untuk akhirnya meningkatkan kesadaran bagaimana pangan sehat untuk anak-anak gitu, untuk bayi, sehingga akhirnya bisa mengurangi kondisi kekurangan gizi pada anak. Yang keempat adalah pilar terkait dengan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana kita bersama-sama memastikan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, dapat mengakses pendidikan, terutama pendidikan dasar itu secara gratis. Dan pemerintah sendiri saya kira dari implementasi MDGs melalui ratifikasi Sisdiknas itu sudah mencoba untuk memberikan akses pendidikan yang gratis melalui kebijakan dana BOS, dan itu saya kira juga sudah mampu meningkatkan jumlah partisipasi anak untuk mengakses pendidikan dasar, dan itu tentu akhirnya memberi dampak pada jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Selain akhirnya memberikan perhatian pada, kita patut memberikan perhatian kepada
orang dewasa atau orang tua melalui pendidikan sepanjang hayat. Dan saya kira praktik-praktik di masyarakat juga sudah banyak bagaimana akhirnya upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan bagi orang dewasa gitu. Lalu yang kelima adalah terkait dengan kesetaraan gender. Isu ini juga sangat menarik dan sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita mencoba untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan juga praktik-praktik seperti pernikahan dini yang akhirnya berbahaya bagi perempuan gitu. Kita mencoba untuk juga menjamin partisipasi perempuan gitu, baik di dalam kegiatan kemasyarakatan apapun gitu. Kita mencoba untuk akhirnya memberikan akses kepada perempuan untuk berpartisipasi. Yang keenam itu adalah terkait dengan pilar air bersih dan sanitasi. Kita mencoba akhirnya bersama-sama untuk memberikan jaminan bahwa semua orang bisa mengakses air bersih. Semua orang bisa mendapatkan pasokan air gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Dan saya kira praktik-praktik ini juga sudah banyak bisa kita lihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat bekerja sama entah itu dengan sektor bisnis dan pemerintah untuk akhirnya menjamin akses air yang universal gitu. Yang kedua adalah akses ke energi yang terjangkau. Seperti akses ke air, kita mencoba untuk menjamin bahwa setiap orang bisa mengakses energi. Entah itu untuk akhirnya menyalakan listrik, untuk menyalakan lampu, menyalakan TV, atau semacamnya. Dia punya hak untuk akhirnya bisa mengakses energi seperti itu. Yang kedelapan adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, di mana akhirnya kita mencoba untuk menjamin semua terserap di pasar tenaga kerja, pun juga mendorong adanya lahirnya kegiatan-kegiatan kewirausahaan gitu, meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan semacamnya. Dan saya kira praktik-praktik ini juga sudah cukup banyak kita bisa temukan di level desa, misalkan melalui kegiatan UMKM atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya gitu tenaga kerja sekaligus juga bisa menjadi ruang bagi tenaga kerja untuk akhirnya meningkatkan skill dan pengetahuannya juga gitu. Nah, yang kesembilan ada inovasi dan infrastruktur. Kita mencoba untuk akhirnya menghadirkan infrastruktur yang bisa diakses dan bisa berguna untuk mendukung kegiatan dari masyarakat, misalkan kegiatan ekonomi dan semacamnya. Dan yang ke-10 adalah kita mencoba untuk mengurangi ketimpangan gitu. Baik itu ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan upaya ini kita lakukan tanpa memandang usia, gender, atau lainnya. Dan tentu saja kita berupaya untuk menghapus praktik diskriminasi. Yang ke-11 kita berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Kalau di sini kita berbicara mengenai bagaimana akhirnya setiap orang bisa mengakses perumahan dan transportasi secara merata. Dan yang menarik di pilar ini ada indikator yang berbicara mengenai bagaimana kita berupaya untuk menjaga warisan budaya dan alam. Sehingga ketika kita berbicara mengenai upaya-upaya pembangunan, misalkan dari sisi ekonomi, kita tidak bisa akhirnya melupakan atau mengabaikan upaya-upaya kita untuk menjaga warisan alam, gitu, untuk menjaga warisan budaya gitu. Jadi di dalam proses pembangunan patut untuk memperhatikan hal ini juga. Kita berbicara mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan, di mana kita berupaya untuk mengelola sumber daya itu secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena kita menyadari betul bahwa generasi setelah kita pun masih butuh untuk mengakses sumber daya ini. Sehingga bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada itu patut untuk dilakukan dengan bertanggung jawab, berkelanjutan. Nantinya generasi kita pun juga bisa mengakses sumber daya ini. Yang ke-13 adalah kita mencoba untuk mencegah dampak perubahan. Di mana hal yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran dan mitigasi masyarakat atas adanya perubahan iklim. Karena kita tahu hari ini isu terkait dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan menjadi isu yang sangat krusial gitu dan sangat butuh keterlibatan dari kita. Saya kira pun juga sudah banyak sekarang upaya-upaya dilakukan oleh teman-teman muda melalui Karang Taruna misalkan yang pernah saya temui, mencoba untuk melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana kita berperilaku yang memperhatikan terkait dengan keseimbangan lingkungan. Misalkan kita mengurangi kegiatan membakar sampah dan semacamnya, dan kita lebih melakukan pemilahan sampah agar akhirnya sampah-sampah yang kita produksi atau kita hasil dari kegiatan kita itu
tidak dibakar sehingga merusak lingkungan, tetapi malah sebaliknya bisa kita manfaatkan. Yang organik bisa menjadi pupuk, yang anorganik bisa menjadi hal-hal yang lain gitu. Yang ke-14 berbicara menjaga sumber daya laut. Dan yang ke-15 menjaga ekosistem darat. Jadi baik darat maupun laut patut untuk mendapatkan perhatian gitu. Yang pernah saya temui inisiatif yang akhirnya dilakukan oleh masyarakat di pesisir pantai itu ketika saya ke daerah Jepara, di situ ada kelompok nelayan yang bekerja sama bersama dengan Dinas Perikanan setempat dan perusahaan atau pihak swasta. Mereka bersama-sama untuk melakukan sosialisasi terkait dengan bahayanya menggunakan bom. Sebaliknya yang mereka lakukan adalah yuk kita sama-sama melakukan budidaya ikan dan tripang, karena saat itu mereka menyadari kalau tripang dan ikan itu terus-terusan di jaring gitu, itu bisa akhirnya menyebabkan kelangkaan. Oleh karena itu butuh nih kita sama-sama melakukan budidaya, dan itu inisiasi awalnya adalah dari kelompok nelayan ini sendiri gitu. Mereka juga membuat semacam perjanjian antar nelayan sama-sama menjaga lingkungan. Jadi kalau misalkan melihat ada anggotanya atau ada nelayan lain yang bukan anggota tapi menggunakan bom air untuk menangkap ikan, itu sama-sama kita peringatkan gitu. Itu saya pikir inisiatif yang sangat menarik. Pun juga untuk menjaga ekosistem darat, kita mengenal ada kelompok-kelompok hutan desa yang berupaya untuk menjaga konservasi hutannya gitu. Dan ini juga inisiasi masyarakat yang penting gitu untuk akhirnya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ke-16 adalah terkait dengan perdamaian dan keadilan, di mana kita berupaya untuk mengurangi kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, bahkan juga perdagangan terhadap manusia. Karena balik lagi, setiap manusia punya hak dan martabat yang harus kita lindungi dan kita hormati, pun juga kita jamin. Nah, yang terakhir yang ke-17 sebenarnya ada beberapa poin indikator, tetapi saya mencoba merangkumnya menjadi mendorong kerjasama antar aktor berkepentingan gitu. Kenapa ini menjadi penting? Balik lagi gitu, berbicara mengenai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan, kita berbicara mengenai pemberdayaan, tentu tidak bisa melepaskan diri dari partisipasi masyarakat. Entah itu dari pemerintah desa, entah itu juga dari masyarakat ibu-ibu, karang taruna, bapak-bapak gitu, untuk terlibat. Dan aktor-aktor di SDGs pun juga kita bisa melihat bahwa aktornya tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, pemerintah desa, itu juga berperan gitu. Di level pemerintah nasional sendiri, pemerintah mencoba untuk memiliki willingness untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini, lalu mereka juga membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan SDGs, pun juga melakukan strategi, dan itu tentu saja juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, baik level provinsi, kabupaten, maupun desa. Dan kita sekarang sudah mengenal ada istilahnya SDGs desa ya. Selain itu juga butuh keterlibatan dari akademisi, pihak swasta biasanya melalui kegiatan atau program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan juga dari masyarakat dan media, ormas juga termasuk itu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan ini kita butuh kerjasama, kita butuh keterlibatan kita semua tujuan ini supaya akhirnya tujuan ini bisa tercapai gitu. Mungkin kurang lebih awalan dari saya, Mas Alfian, mungkin bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih Mas Alfian dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mbak Zita. Namun sebelumnya saya mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan teknis terkait dengan Zoom-nya. Ini nanti mungkin rekan saya akan memperbaiki settingan Zoom-nya karena ada masalah terkait host. Bentar. Terima kasih Mbak Zita atas materinya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan ke Mbak Zita. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan SDGs ya. Yang pertama, menurut Mbak Zita di sini, bagaimana masyarakat
dapat meningkatkan peran dan inisiatif dalam mencapai SDGs itu khususnya dalam masyarakat desa. Karena SDGs ini kan apa ya, suatu konsep yang baru dan saya kira juga masih asing ya di telinga masyarakat desa gitu. Sehingga ya perlu ada apa ya, pendekatan yang lebih holistik gitu dari pemerintah atau dari stakeholder dan sebagainya kepada masyarakat desa. Gitu, Mbak. Oke, pertanyaan menarik ini Mas Alfian. Ya. Bagaimana akhirnya meningkatkan partisipasi gitu? Di dalam misalkan kita berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat gitu ya, karena saya pikir SDGs tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, di dalam prinsip pemberdayaan masyarakat, upaya memberdayakan masyarakat itu adalah upaya untuk mendayakan mereka, bukan memberdayakan. Nah, beda nih, mendayakan sama memberdaya itu kan beda ya. Kalau mendayakan menjadikan mereka sebagai subjek yang aktif, sedangkan memberdaya itu kan menjadi objek nih ya, seakan-akan mereka dibuat menjadi tidak berdaya begitu, atau mereka adalah objek begitu, bukan subjek. Nah, bagaimana akhirnya meningkatkan partisipasi begitu? Tentu saja akhirnya kalau kita melihat dari proses pemberdayaan masyarakat, yang pertama adalah kita perlu untuk melakukan proses penyadaran. Nah, proses penyadaran ini bukan berarti masyarakat tidak tahu, salah gitu. Masyarakat bahkan lebih tahu nih dari kita terkait dengan potensi masalah dan kebutuhan yang dia miliki. Hanya saja mungkin lebih membutuhkan fasilitator atau tenaga pendamping untuk bersama-sama akhirnya menyusun apa sih masalahnya, apa sih potensinya, apa sih kebutuhannya gitu. Karena masyarakat sudah tahu gitu. Beberapa kali misalkan saya ke daerah begitu untuk melakukan riset gitu, saya selalu malah belajar gitu dari masyarakat karena masyarakat yang lebih tahu kondisinya. Nah, setelah proses penyadaran tentu kita akan mulai melakukan proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan sendiri itu bisa melalui peningkatan kapasitas. Itu biasanya sosialisasi atau pelatihan, atau misalkan melalui penyedia infrastruktur, jadi ada bantuan-bantuan infrastruktur untuk mendukung kegiatan mereka. Pun juga mungkin yang paling baik adalah melakukan kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Jadi kegiatan pemberdayaan itu sendiri tidak hanya terkait dengan peningkatan kapasitas lalu dilepas, enggak gitu. Setelah akhirnya ada peningkatan kapasitas, setelah akhirnya ada pelatihan, ada bantuan infrastruktur misalkan gitu, yang selanjutnya adalah proses pendampingan akhirnya supaya akhirnya masyarakat itu bisa menjadi berdaya. Nah, di situ prinsip-prinsip pemberdayaan itu menjadi sangat penting gitu. Setelah itu baru kita biasanya akan melakukan evaluasi atau melakukan monitoring dan semacamnya. Dan balik lagi kalau pertanyaan Mas Alingga, Mas Alvin tadi terkait dengan bagaimana peningkatan partisipasi dari masyarakat ya, terus sama-sama melakukan sosialisasi dan proses penyadaran itu sendiri dengan sebagai subjek bukan sebagai subjek. Begitu sih kurang lebih Mas Alingga. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Terus ini ada pertanyaan kedua yang kebetulan masuk ke saya. Ini terkait dengan tantangan ya. COVID-19 ini sendiri kan jadi satu tantangan yang cukup signifikan ya terkait dengan pencapaian SDGs di Indonesia. Dan apa sih kira-kira yang membuat program atau tujuan dari SDGs ini mengalami kemunduran gitu terkait dengan pandemi, dan langkah apa saja yang bisa kita prioritaskan sebagai aktor dari SDGs itu untuk mengatasi dari dari rintangan-rintangan ini terkait dengan pandemi gitu, Mbak. Berarti pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara mengatasi. Yang pertama apa tadi Mas Alfian? Sorry. Tantangan utama yang yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai SDGs ketika pandemi terutama. Tantangan utamanya tentu adalah terkait dengan komitmen ya. Karena berbicara mengenai upaya untuk mencapai tujuan itu kan butuh komitmen ya. Bagaimana komitmen bersama, bagaimana kesadaran bersama untuk mencapai tujuan itu tuh menjadi sangat penting. Tanpa komitmen, tanpa upaya untuk akhirnya mengimplementasikan komitmen itu secara nyata, tentu kan itu menjadi sulit ya. Komitmen itu tidak hanya komitmen dari masyarakat, tapi juga butuh komitmen dari pemerintah dan semacamnya. Oleh karena itu butuh sekali komitmen bersama. Kalau saya sedikit cerita terkait dengan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat saya temui, peran masyarakat seperti peran lokal hero dan pemerintah desa itu menjadi sangat penting. Karena biasanya kan lokal hero ini kan yang menjadi rujukan ya.
yang menjadi teladan lah gitu ya. Dia punya legitimasi sosial gitu di masyarakat, sehingga apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan oleh lokal hero biasanya akan diikuti gitu. Oleh karena itu akhirnya bagaimana menjaga sinergitas antara lokal hero, pemerintah desa dan aktor-aktor yang lain untuk berkomitmen bersama menjadi sangat penting gitu. Itu yang pertama. Terus dihadapi tentu saja sangat banyak ya. Kalau dari beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan wawancara begitu dengan suatu kelompok ibu-ibu, kelompok pemberdayaan ibu-ibu gitu. Saya bertanya gitu, apa dampak dari pandemi kerasa gitu. Karena akhirnya kegiatan ekonomi produktif yang kami lakukan ini menjadi terhambat gitu. Kami kayak produksi makanan lokal gitu ya, itu siapa yang mau beli itu susah dan semacamnya. Jadi akhirnya memang mereka memerlukan inisiatif atau inovasi baru bisa bertahan. Lagi yang pernah saya temui beberapa waktu yang lalu adalah kelompok pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta untuk akhirnya meningkatkan kapasitas dan lowongan pekerjaan bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Kesulitannya adalah karena pandemi, mereka akhirnya menjadi mandek gitu kan, nggak bisa melakukan pendampingan terus-menerus gitu. Dan itu akhirnya membuat keterampilan dan pengetahuan yang sudah dipupuk gitu sebelum pandemi itu kan jadi akhirnya menurun gitu kan, kayak indikator keberhasilannya gitu kasarannya kayak menurun gitu kan Mas. Nah, terus apa yang bisa dilakukan gitu? Akhirnya mau tidak mau ada beberapa, kalau di dalam konteks yang kelompok kedua yang saya ceritakan adalah oke, bagi teman-teman yang teman-teman yang terlibat pemberdayaan ini yang bisa masih ikut terlibat ke sekolah, jadi itu bentuknya kayak sekolah, kayak galeri gitu. Ya sudah, mereka akhirnya diperbolehkan ke sekolahnya ini, tetapi dengan jumlah dan waktu tertentu gitu. Jadi akhirnya ada adaptasi terkait dengan kegiatannya gitu. Dan saya pikir memang adaptasi itu menjadi kata kunci juga untuk kita bisa bertahan dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan selain inovasi yang tadi saya sebutkan di awal. Begitu mungkin Mas Alfian. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin dari teman-teman di sini kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin langsung bisa disampaikan atau bisa dituliskan, disantumkan di kolom chat. Nanti pembicara di sini akan berikan jawaban seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembicara yang kedua, yakni Mas Kalingga Tito Nur Ihsan, yang merupakan founder aktivis dari Aksi Taru yang juga berfokus dalam pelaksanaan SDGs, salah satunya adalah SDGs desa yang ya cukup menjadi perhatian begitu, karena SDGs desa ini kan merupakan suatu bentuk implementasi yang komprehensif ya dari SDGs secara garis besar itu sendiri. Mungkin untuk Mas Kalingga, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, tapi boleh saya minta bantuan untuk share screen panitia nggak ya? Oh ya, silakan. Saya ada gangguan gitu, laptop saya nggak bisa. Oke. Mungkin materi mungkin bisa disampaikan mungkin via chat. Share ke siapa? Langsung ke mungkin direct message ke saya. Silakan Mas.
Sebentar ya. Oke, Mas. Mari, kita bantu loh. Aduh, Ton. Baik, mungkin sambil menunggu, mungkin uh, yang perlu dipahami bahwa SDG Desa ini merupakan salah satu inisiatif yang dicanangkan oleh Menteri Desa dan Transmigrasi Pak Ahmad Halim Iskandar sejak 2019 yang menjadi salah satu tonggak bagi lokalisasi SDG di Indonesia. Dan ada 18 poin dalam SDG Desa itu yang mana saling berkaitan dan memiliki keeratan dengan nilai-nilai lokal gitu. Jadi masyarakat desa juga bisa sebagai aktor itu berpartisipasi secara intensif gitu. Misal dalam musyawarah pembangunan dan berbagai program-program pembangunan desa lainnya. Dan praktis ada inisiatif ya dari desa dan menjadi bentuk pelaksanaan SDGs yang poin ke-17 yakni partnership for development seperti itu. Dan itu penting karena SDGs sendiri bukan ditujukan untuk untuk menggurui atau memberikan suatu tekanan gitu kepada masyarakat desa bahwa mereka harus melakukan pedoman A, B, C dan sebagainya. Namun mereka dilibatkan dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan seperti itu. Dan ya. Sedikit menambahkan mungkin Mas Alfian, tadi saya agak lupa terkait dengan SDGs desa. Bagaimana peran desa itu memang sangat penting begitu di dalam SDGs itu sendiri. Jika kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Kementerian Desa, itu menyampaikan bahwa jika ingin mencapai SDGs itu dengan baik, dengan nilai yang cukup baik gitu, perlu sangat penting peran dari desa karena 70% lebih dari capaian dari SDGs itu bisa dicapai kalau desa terlibat. Oleh karena itu memang betul seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfian, peran desa itu sangat penting gitu dalam untuk mencapai SDGs. Dan desa-desa itu bisa menjadi desa inklusif, desa yang ramah terhadap pendidikan, ramah terhadap perempuan, desa yang sadar terkait dengan kesetaraan gender, desa yang
juga memperhatikan aspek-aspek yang lain seperti misalkan desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa yang aman dan nyaman, pertumbuhan ekonomi desa yang merata, desa yang tanggap perubahan iklim dan semacamnya itu juga menjadi salah satu peran dari desa, Mas Alfian. Terima kasih sedikit menyampaikan. Saya lupa tadi menyampaikan. Terima kasih. Baik, ini kebetulan materi dari Mas Kalingga sudah masuk. Saya izin share screen ya untuk menyampaikan untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Siap. Mungkin bisa dimulai, Mas Kalingga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan, nama saya Kalingga Titon Resan. Saya mewakili Aksitaru. Saya sebagai Project Manager Officer dari Aksitaru yang bergerak di bidang GIS. Dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang SDGs desa, di mana bagaimana pengelolaan dana desa untuk menuju desa mandiri. Mungkin bisa di next. Di sini ada beberapa yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama yaitu perencanaan pembangunan desa, yang kedua adalah SDGs desa, di mana tantangan, peluang dalam konteks Kabupaten Lombok Utara, dan yang ketiga adalah success story dari penggunaan dana desa di beberapa desa. Silakan next. Di sini adalah beberapa perencanaan penggunaan pembangunan desa, di mana yang pertama itu adalah dari dana desa itu dibuat rencana pembangunan jangka menengah desa. Artinya setiap 6 tahun, setiap kepala desa dipilih ada RPJMDes, di mana RPJMDes ini mengacu pada RPJMD, di mana nanti RPJMDes ini akan dijabarkan lagi menjadi RKPDes, di mana rencana kerja pemerintah desa, di mana lagi nanti akan diturunkan menjadi APBDes, di mana akan jadi lebih rinci secara teknis untuk anggaran pendapatan dan belanja desa pengelolaannya. RPMJDes dan RKPDes ini adalah satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang ditetapkan dengan peraturan desa melalui musyawarah desa. Mungkin next. Ini adalah beberapa tujuan dan prinsip penggunaan dana desa. Tujuan dana desa ada 5. Yang pertama itu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Yang kedua yaitu tujuan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa tersebut. Kemudian yang ketiga memajukan perekonomian di desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dan yang terakhir yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Beberapa prinsip dasar penggunaan dari dana desa ada 6. Yang pertama, keadilan. Penggunaan dana desa harus adil menyeluruh untuk seluruh masyarakat. Tidak ada yang diunggulkan di kalangan tertentu. Yang kedua adalah kebutuhan prioritas. Jadi dana desa ini harus diketahui terlebih dahulu mana yang lebih diutamakan untuk dilakukan dan mana yang bisa dilakukan setelah itu. Yang ketiga itu kewenangan desa, di mana desa ini harus mengutamakan apa saja yang bisa dilakukan oleh desa. Yang keempat adalah partisipatif, di mana desa memberdayakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Yang kelima adalah swakelola dan berbasis sumber daya desa, di mana dana desa ini digunakan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desa dengan memanfaatkan seluruh tenaga kerja atau masyarakat yang ada di desa tersebut. Yang keenam yaitu tipologi desa, di mana penggunaan dana desa ini juga harus mempertimbangkan geografi, sosiologis, ekonomis, budaya yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Next. Beberapa prioritas penggunaan dana desa berdasarkan tingkat perkembangan desa. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Ini prioritasnya ada untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
Jadi ketika desa itu masih sangat tertinggal atau desa tertinggal, yang diutama adalah membangun infrastruktur dasar. Selanjutnya yaitu pembangunan dan pengembalian dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi. Jadi mulai untuk memikirkan ekonomi, membangun infrastruktur ekonomi, sarana prasarana untuk memproduksi suatu bahan. Yang ketiga itu pembentukan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Kedua yaitu desa berkembang. Apabila melihat desa berkembang ini, yang diutamakan yaitu pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi. Jadi ekonomi diutamakan. Selanjutnya itu pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran. Di sini penting, di mana yang awal tadi produksi, yang berkembang ini sudah mulai ke distribusi dan pemasaran yang dipikirkan. Yang kedua yaitu penguatan BUMDes. Nah, setelah dibentuk, ketika desa ini sudah mulai berkembang, maka yang selanjutnya itu penguatan badan usaha milik desa ini. Yang ketiga itu desa maju dan desa mandiri, di mana ini sudah memulai untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya. Dan perluasan usaha BUMDes. Jadi ketika BUMDes tadi umpama di awal itu adalah dia sebagai penyedia, bentuk usahanya adalah penyedia pupuk. Yang kedua itu penguatannya yaitu ketika awalnya dia hanya ada satu orang yang menyetor pupuk. Kedua yaitu penguatannya itu ada beberapa produsen yang menyetor pupuk. Yang ketiga ini adalah perluasan usaha di mana si BUMDes ini bisa membuat pupuk, terus memasarkan lagi hasil pupuk yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja. Artinya desa maju dan desa mandiri ini sudah mulai memikirkan bagaimana kualitas tenaga kerja ini untuk terus meningkat. Next. Mungkin selanjutnya. Ini ada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan untuk SDGs desa. Ada 8. Yang pertama yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua yaitu desa ekonomi yang tumbuh dan merata, di mana ekonomi dari desa ini mulai bangkit. Yang ketiga yaitu desa peduli kesehatan. Yang keempat adalah desa peduli lingkungan. Yang kelima yaitu desa peduli pendidikan. Yang keenam ini adalah desa ramah terhadap perempuan. Yang ketujuh adalah desa berjejaring, di mana ada keterikatan antar desa-desa, ada hubungan antar desa-desa. Yang ke-8 adalah desa tangga budaya, di mana desa tetap memelihara budaya yang ada di desa tersebut. Next. Berikut adalah prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 menurut Permendes 2021 SDGs, yaitu diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs desa melalui 3 hal. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua yaitu program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dan yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru di desa. Next. Akan dibahas satu-satu pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi nasional. Ada 3 tahapan yaitu pembentukan dan pengembangan BUMDes atau BUMDesma, di mana untuk meratakan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Selanjutnya yaitu penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa yang berenergi bersih dan terbarukan. Yang ketiga yaitu pengembangan usaha ekonomi produktif. Hal ini diutamakan untuk dikelola BUMDes atau BUMDesma demi mewujudkan konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan. Next. Selanjutnya adalah program prioritas nasional. Ada 4. Yang pertama itu pendataan desa, pemetaan potensi, dan sumber daya pengembangan TIK sebagai upaya untuk memperluas kemitraan dan untuk pembangunan desa. Artinya desa yang berjejaring antar satu sama lain. Yang kedua adalah pengembangan desa wisata, di mana untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting.
Ini untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Dan yang keempat adalah desa inklusif, di mana untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa damai, berkeadilan, dan kelembagaan dinamis budaya yang adaptif. Next. Selanjutnya adalah adaptasi kebiasaan baru, di mana adaptasi kebiasaan baru ini mengingat kita sedang berada pada masa pandemi COVID, adaptasi kebiasaan baru ini menjadi prioritas penggunaan dana desa 2021. Di mana yang pertama desa tanpa kemiskinan, di mana melalui bantuan langsung tunai atau dana desa. Yang kedua adalah desa aman COVID untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Di mana ada agenda dari aksi desa aman COVID. Yang pertama yaitu menerapkan secara ketat kebiasaan baru. Yang kedua adalah merawat isolasi desa. Yang ketiga adalah mempertahankan pos jaga desa. Di mana selanjutnya itu ada transformasi relawan desa dari relawan COVID menjadi relawan desa aman COVID. Next. Berikut adalah tantangan desa dan peluang SDGs desa untuk Kabupaten Lombok. Pertama yaitu desa tangguh bencana, di mana di bagian kiri ditampilkan untuk peta rawan banjir, di mana apabila terlihat bahwa banyak sekali daerah rawan banjir yang ada di Lombok Utara. Untuk Kecamatan Pemenang sendiri mencapai 10,701 km persegi, di mana hal ini sebenarnya kenapa banyak, karena selain yang pertama yaitu permukaannya yang rata, dan ini di dekat pantai seperti itu. Pada Kabupaten Lombok Utara, wilayah sebelah utara akan lebih berpotensi untuk wilayah rawan banjir seperti yang terlihat. Next. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang SDGs desa di Kabupaten Lombok. Ini adalah penanganan banjir di berbagai wilayah, karena topik yang diangkat sebelumnya adalah banjir. Yang pertama, ini bisa untuk membuat tampungan air atau sumur resapan air, di mana ketika banjir, sumur resapan air ini diharapkan mampu untuk menyerap air yang ada yang mengalir di permukaan tanah, di atas tanah. Yang kedua itu pembangunan tanggul. Apabila dilihat pada peta yang telah disampaikan, di mana Lombok Utara ini di dekat laut, apabila air banjir ini disebabkan oleh air laut yang meluap atau banjir rob, tanggul bisa menjadi salah satu hal untuk mencegah air yang dari laut menuju ke daratan, seperti itu. Yang kedua itu penanaman mangrove. Penanaman mangrove ini fungsinya mirip dengan tanggul, karena apabila mangrove ini bisa menjadi tanggul secara alami, dan juga dia mampu menyerap air secara banyak, seperti itu. Yang kedua yaitu pembangunan rumah panggung. Sebenarnya rumah panggung ini dibangun agar air yang ketika banjir rob, air itu tidak mengalir ke rumah, seperti itu, tetap ke daratan tapi tidak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya kalau rumah panggung ini banyak digunakan untuk wilayah banjir rob, seperti wilayah-wilayah di Semarang. Di Semarang kan sering banjir rob karena Semarang permukaan tanahnya turun dan banyak sehingga menyebabkan air dari laut ke daratan. Mereka membangun banyak panggung seperti itu. Namun apabila kejadiannya seperti di Semarang, artinya tanahnya turun cukup tinggi, cukup signifikan, rumah panggung ini setiap tahunnya hanya akan dibangun lebih tinggi. Lebih baik untuk langsung mengatasi permasalahannya. Apabila kalau kita melihat di Kota Semarang, karena tanah turun akibat air yang digunakan, air tanah yang digunakan cukup tinggi di sana, maka harus mengurangi penggunaan air tanah tersebut. Itu adalah salah satu contohnya. Mungkin next. Selanjutnya ini adalah peluang SDGs desa di Kabupaten Lombok, yaitu Desa Ramah Energi Panel Surya, Solar PV.
Di mana sebagian kiri ini adalah peta potensi solar PV di Kabupaten Lombok Utara. Apabila dilihat potensi solar PV Kabupaten Lombok Utara ini berkisar antara 11 sampai 364 kW per meter persegi. Ini harusnya 116 sampai 364 kW per meter persegi per tahunnya. Dan potensi solar PV di Kecamatan Pemenang berkisar antara 204 sampai 339 kW per meter persegi per tahunnya. Artinya ini cukup tinggi untuk membantu suplai energi yang ada di Lombok Utara. Next. Ini ada beberapa manfaat energi terbarukan ketika dimanfaatkan di berbagai wilayah. Yang pertama yaitu ketahanan energi nasional, di mana pemerintah sendiri sudah mencanangkan banyak sekali energi terbarukan yang sedang dibangun. Salah satunya sebenarnya PLTS, karena potensi PLTS di Indonesia ini sangat tinggi. Maka dari itu PLTS menjadi salah satu yang sedang banyak dibangun di Indonesia. Yang kedua itu meningkatkan ekonomi, di mana ketika dibangun PLTS atau solar PV ini, suplai energi yang dibayarkan ke PLN, yang biasanya dibayarkan ke PLN, akan berkurang. Karena dikurangi oleh suplai dari energi terbarukan, yaitu PLTS. Apabila dilihat, biasanya satu bangunan rumah ini di Indonesia itu bisa sampai, seharinya bisa sampai 3 kW, tetapi apabila menggunakan PLTS ini mampu mengurangi sepertiganya. Artinya nanti bayarnya tinggal 2/3 dari biasanya, seperti itu. Artinya ini akan jauh lebih hemat. Yang kedua itu mengurangi gas rumah kaca, karena di pembangunan energi terbarukan ini mengurangi emisi karbon, karena tidak ada emisi karbon seperti bahan-bahan dari fosil. Yang keempat adalah bisa digunakan di luar sistem. Apabila PLN itu terjalin satu sistem, maka pembangkit listrik tenaga surya ini bisa berada di sistem yang berbeda. Artinya dia bisa berada di sistemnya sendiri, seperti itu. Tidak ikut jaringan PLN. Apabila PLN mati, kita masih bisa memanfaatkan si PLTS ini. Next. Ini mungkin pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Lombok Utara dan sekitarnya, mungkin bisa dijawab di chat. Apakah di daerah Bapak Ibu dan rekan-rekan itu sudah ada panel surya? Mungkin bisa dijawab di chat. Dan selanjutnya adalah next. Berapa kisaran biayanya dan apakah ada kesulitan dalam memasang atau merawat panel surya? Mungkin bisa untuk Bapak Ibu mungkin bisa dijawab di kolom chat. Kenapa dua pertanyaan ini diajukan? Sebenarnya panel surya ini potensinya cukup tinggi di Indonesia untuk menghidupi beberapa kebutuhan energi. Namun penyebarannya masih belum begitu luas gitu. Maka dari itu masih banyak wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang belum terhidupi listriknya, sebenarnya bisa disuplai dari si PLTS ini. Next. Berikut adalah perencanaan anggaran pembangunan desa, di mana ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Belanja desa ini diisi oleh pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara pembiayaan desa ini ada penerimaan dan pengeluaran, di mana pengeluaran ini digunakan untuk penyertaan modal, di mana untuk BUMDes atau badan usaha milik desa. Next. Oke, selanjutnya itu peran BUMDes. Yang pertama itu tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemiskinan, dan peningkatan kualitas. Yang selanjutnya untuk SDGs, yaitu untuk ekonomi desa yang tumbuh merata. Jadi si BUMDes ini bisa untuk meningkatkan ekonomi dari desa. Selanjutnya untuk prioritas 2021 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, di mana ekonomi nasional mulai dari desa-desa. Next.
Ini adalah beberapa success story dari penggunaan BUMDes di beberapa wilayah. Yang pertama yaitu next. Ini adalah BUMDes Girijaya Abadi, Desa Giri Marto Wonogiri, di mana dia membuat susu kefir dan produk olahan lain, produksi BUMDes Girijaya Abadi. Apa yang dilihat dari BUMDes Girijaya Abadi? Dia yang pertama itu dia memahami potensi apa yang dimiliki desa. Selanjutnya, dia menangkap peluang pasar. Apa sih yang ada, apa sih potensi yang dimiliki desa dan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, yang ketiga itu melakukan pemasaran secara modern, di mana dengan berkembangnya zaman harus mengikuti. Salah satunya itu melakukan pemasarannya pun juga mengikuti gitu. Yaitu melakukan pemasaran secara modern menggunakan sosial media dan sebagainya. Selanjutnya yaitu BUMDes mendorong peningkatan status desa berkembang, di mana BUMDes ini mengembangkan produksinya dan meningkatkan strata dari desa tersebut. Next. Ini adalah BUMDes Sidi Amerta, Desa Sangsit di Bali, di mana unit usaha berbasis pelayanan masyarakat, BUMDesnya, dia melayani simpan pinjam, usaha air bersih, usaha toko, unit usaha ternak untuk mendukung gerbang Sadu Mandara dalam menangani kemiskinan masyarakat untuk di Bali. Mungkin next, selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sebelumnya apakah masih ada waktu? Mungkin rekan saya ada yang mau menambahkan gitu. Baik, silakan Mas Kalingga, apabila masih ada waktu mungkin bisa disampaikan secara share screen ya. Iya, terima kasih. Mungkin Mas Eko, ya, mungkin saya memanggil rekan saya, Mas Eko. Silakan Mas, kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, terhubung ya, Mas ya? Terhubung, Mas. Oh iya. Terima kasih atas sambutannya kepada rekan-rekan UGM dan wabil khusus ke teman-teman pendamping atau pengurus ataupun rekan-rekan mahasiswa yang sedang KKN UGM hari ini di Lombok Utara di Kecamatan Pemenang. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini sebuah usaha yang luar biasa untuk kita bangkit di tengah pandemi. Kita jangan lupa untuk terus berdoa dan mengikuti anjuran pemerintah untuk lekas supaya kita memulai aktivitas seperti sedia kala. Kita maklum dari Aksitaru juga mohon maaf tadi penyampaian ada sedikit kendala karena saya juga bersama rekan-rekan ini harus pulang kampung dulu nih Mas admin. Yeah. Jadi beberapa aktivitas mobilitas di desa banyak kendala, padahal rekan-rekan di Jawa dan kita juga punya grup untuk jejaring desa, baik jejaring desa SDGs atau jejaring BUM desa, sehingga apabila Bapak dan Ibu yang sekiranya membutuhkan studi praktik baik ataupun yang sifatnya konsultasi BUMDes ataupun untuk BPD atau terkait hal-hal lain bisa saling sharing di kegiatan kita di Aksitaru. Selanjutnya untuk apa yang dipaparkan Mas Titon, kami sudah membuat 2 hasil kajian kami untuk Kecamatan Pemenang. Yang satu terkait hasil pemetaan untuk kajian kebencanaan, yang kedua terkait dengan solar PV. Nah, untuk peta itu silahkan apabila rekan-rekan KKN UGM ingin menyebarluaskan, bisa di-share, syukur bisa dicetak ke teman-teman yang ada di Kecamatan Pemenang lainnya. Yang kedua terkait solar PV, semoga sih kita harapkan ya kerjasama ini bisa terus dibangun dengan rekan-rekan UGM karena kita harus memanfaatkan momentum buat rekan-rekan mahasiswa yang sekarang mobile atau WFH di rumah. Ini
solar PV dan isu EBT ini sangat bagus, Mas. Jadi baik panel surya atau persampahan ataupun pemanfaatan energi air mikrohidro itu cukup akan meningkatkan pemasukan untuk Indonesia di masa yang akan datang melalui EBT. Demikian yang bisa jadi tambahan, Mas. Kurang lebih kami berterima kasih dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Mangga dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Eko tadi atas tambahannya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan terkait materi dari Mas Kalingga Titon tadi yang ya cukup komprehensif ya terkait SDGs desa. Ini sementara ada lagi pertanyaan yang masuk. Yang pertama terkait pelaksanaan SDGs desa dan pendayagunaan dana desa tadi, Mas. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh warga desa ini dalam dalam penyusunan rencana aksi dari pembangunan berkelanjutan? Mengingat saya pernah baca juga ini di Bappenas. Ini pertanyaan yang bagus ini. Terkait dengan rencana aksi SDGs gitu. Dan masyarakat di sini sebagai aktor itu punya peran penting gitu. Dan kira-kira bagaimana masyarakat ini mungkin bisa berperan di sini, dan apakah rencana aksi ini dibuat secara mandiri atau menggunakan alur yang sudah dibuat oleh mungkin Bapeda begitu, ada instansi yang ada di kabupaten gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini ada hal yang penting ya, apakah keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan SDGs ini bagaimana? Tentunya masyarakatlah sebagai aktor utama dari perwujudan SDGs ini, termasuk SDGs dari desa. Apabila kita lihat gimana cara bergeraknya, sebenarnya bergeraknya ini bisa dimulai dari penggunaan dana desa untuk membentuk BUMDes, di mana BUMDes ini di sana seperti dua contoh yang utama tadi, dua contoh sukses pemanfaatan BUMDes. Yang satu untuk bisa melihat potensi yang ada di wilayahnya untuk susu kaviar. Yang kedua itu BUMDes ini digunakan untuk mengelola jasa-jasa yang ada di sana. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu loncatan. Yang pertama itu melihat apa saja yang ada di potensi apa saja yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kemudian hal itu selanjutnya lah dikelola oleh BUMDes, di mana dia tahu peluangnya di mana cara pemasarannya. Kemudian dari BUMDes ini dana desa kan salah satunya itu diluncurkan untuk mengelola dari BUMDes ini. Kemudian dari sanalah akan ada pemberdayaan dari masyarakat, entah itu masyarakat bekerja di sana atau BUMDes ini mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Kalingga tadi. Yang berikutnya ini pertanyaan terkait dengan Satgas. Jadi di desa ini kan memerlukan suatu satuan tugas gitu, Mas, untuk pemantauan gitu. Apalagi kan dalam proses menetapkan indikator-indikator dan sebagainya, juga ada pengisian angket begitu. Nah, apakah Satgas ini adalah suatu lembaga yang berdiri otonom atau punya tanggung jawab begitu, Mas, kepada pemerintah desa? Dan apakah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan SDGs ini yang diberikan kepada Satgas untuk angket gitu, itu ditujukannya untuk tingkat kepala keluarga atau untuk masing-masing individu di desa tersebut, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini beberapa desa sekarang ini sudah ada Satgas untuk SDGs. Dan menurut saya akan lebih baik ketika dia bekerja sama dengan
perencanaan dengan desa seperti itu. Jadi agar apa? Agar keduanya bisa saling berkesinambungan. Di mana Satgas ini juga nantinya akan membantu untuk desa seperti itu. Jadi desanya pun juga bisa berkembang mengikuti untuk SDGs ini. Kalau tentang formulirnya nanti disebarkan ke siapa? Apakah ke masyarakat atau ke setiap individu atau cukup kepala keluarga? Sebenarnya ini kembali lagi untuk dampak dari SDGs-nya sendiri. Apakah itu nanti cukup untuk kepala keluarga atau untuk masyarakat secara keseluruhan? Apabila targetnya itu untuk setiap masyarakat secara keseluruhan, maka isi kuesionernya bisa ditujukan untuk masyarakat. Tapi kalau dia ingin apabila hasilnya nanti ingin mengikuti setiap rumah, bisa diajukan untuk setiap kartu keluarga, seperti itu. Mungkin saya bisa izin sebentar nggak? Iya Mas, silakan Mas. Iya. Saya izin ngambil charger ya. Yeah. Oh iya. Baik Mas, terkait pendataan ya, ini pertanyaannya, ya saya juga membantu pendataan juga Mas di teman-teman ini. Agak rumit ya untuk menanyakan efektivitas, kebermanfaat dan keberlanjutan data, tapi yang jelas ketika data ini sudah terkumpul dengan parameterisasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, husnuzon kita ya, prasangka baik dari kita adalah bahwa data itu akan menjadi basis untuk pengambilan keputusan, terutama untuk konteks persoalan ataupun pengembangan di desa yang sifatnya nanti jangka panjang atau jangka menengah. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu, kondisi sistem perencanaan pembangunan di desa hari ini juga tidak lepas dari sistem di pusat, bahwa kita sudah tidak heran lagi terkait persoalan verifikasi data, permasalahan data ganda, dan lain-lain. Kami juga banyak yang berkeluh kesah dengan kami terkait data ini kok penerima bansos ini sama dengan PKH, terus ada lagi yang mendata masalah soal KK ataupun KTP yang tidak atau belum diperbarui. Kita sih berharap semoga pemerintah akan mengembangkan fasilitasi data analis ya. Artinya tidak hanya mengumpulkan data di tingkat desa atau di tingkat RW, tapi ada tindak lanjut bagaimana data itu diupdate dan diverifikasi tiap tahun. Nah ini usulan bagus dari rekan-rekan kemarin saat diskusi aksi baru beberapa bulan yang lalu. Penting untuk kita mengadakan kegiatan workshop pengolahan data ya. Ini teman-teman statistik UGM juga ataupun pembangunan kesejahteraan di UGM juga pasti banyak yang bisa lah untuk mengelola data pembangunan ya. Karena yang baru difasilitasi BPS, sebagai informasi, BPS juga mengadakan pelatihan untuk data analis di tingkat kabupaten dan kota, tapi jumlahnya baru 100 desa. Nah, kalau misalkan ada kesempatan bagi rekan-rekan, baik itu di tingkat akademisi ataupun pegiat desa, yuk mari kita coba manfaatkan data, kasih data dan mengolah data, meskipun sederhana tapi bisa up to date lah, karena kelemahan kita di sana Mas. Jadi masalah surveyor ini ya ada gaji, HOK, ya kerumitan di lapangan, proyek, ya karena ya seperti ini kondisinya. Jadi perlu dimaklum dan semoga kita bisa mengembangkan manfaat dari pendataan SDGs desa ini. Kurang lebih itu sih Mas. Ya, terima kasih Mas. Itu memang jadi isu yang cukup cukup kronis ya terkait dengan data masyarakat gitu, mulai dari data pribadi, kemudian data desa, bahkan mungkin sampai tingkat kecamatan misalnya, karena masih banyak ditemukan ya sampai sekarang bahwa situs-situs website desa yang mungkin belum terupdate seperti itu, dan bahkan banyak juga yang mungkin bertahun-tahun tidak diisi datanya seperti itu. Dan
apa ya, masih banyak desa yang istilahnya menganggap data ini sekadar sebagai formalitas gitu. Padahal ini penting sekali untuk menentukan bagaimana pembangunan ini akan dilakukan seperti itu, termasuk terkait dengan SDGs gitu. Tidak ada yang tidak ada aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang bisa berjalan gitu apabila ada data yang mungkin tidak lengkap, karena masyarakat pun juga perlu tahu seperti itu kira-kira apa yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Dan saya kira ini mungkin bisa diatasi misalnya dengan pelatihan juru teknis begitu terkait dengan teknologi informasi di setiap desa, dan itu jadi jadi satu tolak ukur mungkin bahwa desa ini sudah mencapai tahap kemajuan tertentu apabila sudah memiliki suatu manajemen IT yang baik begitu, Mas. Dan ini ada pertanyaan ketiga untuk Asitaru. Kita maju sedikit ke tahun 2030 yang mana merupakan tenggat waktu pencapaian SDGs di seluruh dunia. Dan menurut Mas Kalingga dan Mas Eko di sini, kira-kira apa yang dimaksud dengan tenggat waktu dari tahun 2030 ini, sebagaimana yang sudah dicantumkan mungkin di berbagai situs-situs website terkait SDGs gitu. Apakah ke-17 poin SDGs ini harus tercapai semua, atau mungkin ada indikator-indikator tertentu seperti itu yang sudah dibuat begitu, Mas? Oke, mungkin kalau dari saya, apa definisi tenggat waktu yang 2030 ini? Mungkin lebih ke arah seberapa besar tenggat waktu kan sebenarnya itu adalah batas untuk memenuhi suatu kegiatan kan ya. Tapi ketika bilangnya SDGs sesuatu yang berkelanjutan, berarti hal tersebut paling tidak akan dimulai gitu. Belum tentu harus selesai, tapi bisa jadi itu adalah salah satu parameternya, yaitu memulai kegiatan berkelanjutannya. Jadi tidak harus semuanya terselesaikan, tidak harus semua energinya menjadi terbarukan dan ramah lingkungan. Tapi di situ pada tahun 2030 itu paling tidak sudah ada mulai untuk membangun. Artinya sudah ada rencana pembangunan, sudah memulai membangun, mulai dari energi terbarukan, mulai dari lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Oke. Ya, izin menambahkan, Mas, mungkin. Oke, silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau dari kami ya Bapak Ibu di Aksitaru itu tahun kemarin respon mengembangkan event ya SDGs Conference, dan banyak persoalan yang belum selesai, termasuk ada yang bilang kalau SDGs desa ini sebetulnya sesuatu hal yang tidak baru lah di masyarakat. Artinya bisa dibilang sebetulnya di Indonesia aspek kelokalan kita juga sebenarnya sudah punya. Namun kalau dibicarakan ya terkait konteks globalisasi dan tantangan global, memang kita dituntut oleh Eropa ya, terutama ini untuk sektor EBT Bapak dan Ibu. Untuk EBT itu kita harus bisa ya menyerap karbon kurang lebih ya sekitar berapa ton gitu, dalam 2,5 ton dalam tahun untuk CO2. Nah ini juga kami cukup kerepotan ya Bapak Ibu terkait pengelolaan sampah yang sampai sekarang ini kami belum bisa mendapatkan laporan reduksi sampahnya itu untuk waste energy ataupun untuk pengelolaan kembali sampah itu berapa, itu belum ada yang bisa mengukur itu. Di Indonesia ya, ini informasi dari PKF Kemenkeu, untuk persoalan jangka panjang selain EBT, kita juga ditentang banyak hal oleh global, terutama kesetaraan gender. Nah ini suatu hal yang mungkin membutuhkan sentuhan pembangunan kesejahteraan sosial nih Mas. Persoalannya ini
beberapa Eropa ini kenceng banget untuk menggolkan ya, dalam tanda petik menitipkanlah suatu agenda terkait LGBTQ. Ya mungkin teman-temannya UGM juga harus meriset lebih, yaitu sebagai indeks parameter pembangunan lah. Nah, ini kan balik lagi ke konteks lokal, Mas. Kabupaten Lombok dan NTB sendiri saya yakin hampir 90% atau ke atas lah populasinya adalah Muslim. Nah, ketika kebudayaan Eropa dalam hal ini LGBT masuk dan harus diterima dengan kelokalan konteks lokal Lombok dalam tuntutan global, ini kan bukan kita untung, malah kita saling konflik dengan lingkungan setempat gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya ya udah, kalau memang betul kata Mas Titon, nggak perlu harus selesai semua SDGs, tapi kita ambil intisari yang baik dan sesuai dengan konteks kelokalan kita. Ya mungkin Bapak dan Ibu di sini jauh lebih mengerti. Kita belum pernah ke Lombok, Mas. Jadi ya gerakan kita ya di Jawa, dan kemarin ya sempat di Banten dan Lampung teman-teman kita. Paling gitu, Mas. Ya. Baik. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu sekalian, mungkin acara webinar ini sudah sampai pada tahap akhir ya. Saya berterima kasih kepada para pembicara, Mbak Sita dan Mas Kalingga serta Mas Eko, karena sudah hadir di webinar kali ini. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi, mungkin dapat mengisi presensi yang sudah tertera di kolom chat. Ini sudah beberapa kali di-share oleh teman-teman. Karena memang sebagai bentuk evaluasi dari webinar ini, dan untuk webinar-webinar berikutnya yang mungkin akan dilakukan terkait dengan program kerja dari KKN tim kami, seperti itu. Terakhir mungkin kita bisa berfoto terlebih dahulu, berfoto bersama Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk menyalakan kameranya sejenak karena kita akan dokumentasi ya webinar ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyalakan kamera. Baik, kita mulai untuk sesi fotonya, karena ini ada 2 slide. Mungkin saya foto untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, slide kedua di sini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Webinar ini sudah selesai. Yang belum mengisi presensi mungkin bisa segera mengisi presensi di kolom chat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Mungkin dapat meninggalkan room apabila sudah mengisi presensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mas Alvin, ya, kasih, Mas Kalingga. Saya ya, pamit duluan. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih kami ucapkan dari narasumber, dari UGM, dari Lombok, dari kami Pitra
Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Pak sudah hadir Pak. Pak Benar, Bulungan Kaltara, Mas. Ya, Pak.